Hidroponik berasal dari kata Yunani yaitu hidro yang berarti air dan ponos yang artinya daya. Atau di kepercayaan Yunani, ponos disebut dewa kerja keras. Hidroponik juga dikenal sebagai soilless culture atau budidaya tanaman tanpa tanah. Dengan memanfaatkan air, menekan pemenuhan kebutuhan nutrisi untuk tanaman. Kegunaan tanaman hidroponik, kebutuhan air lebih sedikit. Lahan yang relatif kecil cocok untuk diterapkan di perkotaan. Tidak semua tanaman cocok untuk dibudidayakan dengan sistem hidroponik. Berikut 9 tanaman yang cocok dengan budidaya hidroponik. Selada dapat tumbuh baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Selada sebagai salah satu sayuran yang dijadikan lalapan atau bahan campuran burger, salad, dan gado-gado. Selada ternyata kaya akan kandungan nutrisi seperti vitamin A, vitamin K, zat besi, kalium, kalsium, serat, dan asam folat. Sebuah penelitian bahkan menyebutkan bahwa minum secangkir jus daun selada sudah bisa memenuhi 82% kebutuhan harian vitamin A dan 60% kebutuhan harian vitamin K. Selain itu, masih banyak manfaat daun selada bagi kesehatan. Strawberry, buah yang memiliki rasa campuran manis, asam, berair menjadi salah satu buah favorit banyak orang. Dapat dikonsumsi langsung maupun sebagai bahan pokok pembuatan selai, jus, dan es krim. Berwarna merah dan indah menjadikan strawberry sering digunakan sebagai aksesori pada berbagai kue. Karena permintaan pasar yang cukup tinggi, tanaman strawberry dibudidayakan hampir di seluruh dunia. Banyak petani maupun rumahan yang sukses menanam strawberry dengan sistem hidroponik. Tentu dengan nutrisi dan teknik yang tepat pada strawberry akan lebih hemat ruang dan menghasilkan buah yang melimpah. Karena teknik hidroponik memungkinkan tanaman strawberry untuk menyerap nutrisi lebih banyak sehingga dapat tumbuh dengan baik. Sawi, kelompok tumbuhan dari jenis Brassica yang dimanfaatkan daun dan batangnya. Di Indonesia dikonsumsi segar ataupun untuk olahan campuran bakso, mie ayam, mie goreng ataupun ditumis. Sawi hijau memang menjadi tren di kalangan pecinta hidroponik. Hal ini dikarenakan sawi hijau merupakan tanaman yang mudah beradaptasi di berbagai media tanaman. Ditambah lagi bisa tumbuh cepat kurang lebih 1 bulan panen dengan syarat nutrisi yang pas dan sinar matahari yang full. Beberapa kelebihan itulah yang kemudian menjadikan sawi hijau cocok ditanam dengan metode hidroponik. Menggunakan metode ini menjadikan sawi hijau lebih cepat tumbuh. Beberapa pemula banyak yang mengalami keterlambatan pertumbuhan sawi dikarenakan faktor utamanya kekurangan sinar matahari dan pengairan yang buruk. Tomat merupakan salah satu produk hortikultura yang berpotensi menyehatkan dan mempunyai prospek pasar cukup tinggi. Perdebatan mengenai tomat masih kerap terjadi. Sebagian orang menganggap tomat adalah buah, sebagian lain menyebutnya sebagai sayur. Secara botanikal, tomat sebenarnya adalah buah, namun masih banyak yang meragukannya. Definisi buah adalah bagian pada tumbuhan berbunga, perkembangan lanjutan dari bakal buah atau oparium, dan biasanya memiliki biji. Elemen biji menjadi alasan kuat mengapa tomat secara teknis lebih tepat dikelompokkan sebagai buah. Akan tetapi, penjelasan botanikal tidak selalu sejalan dengan perspektif kuliner. Sudah menjadi anggapan umum bahwa buah seharusnya manis dan sayur lebih memiliki rasa gurih, sehingga ada perbedaan pemahaman antara keduanya. Karena tanaman tomat membutuhkan cengkraman akar yang cukup kuat, maka kita dapat menggunakan media tanaman hidroponik yang mirip dengan tanah.
Adapun media tanaman yang cocok untuk tomat hidroponik adalah pasir, skam bakar, hidroton, kerikil, permit, bubuk kayu, arang, dan serabut akar. Kangkung. Kangkung banyak terdapat di kawasan Asia dan merupakan tumbuhan yang dapat dijumpai hampir semua wilayah, terutama di kawasan rawa-rawa atau berair. Kangkung sangat cocok dan mudah untuk budidaya hidroponik. Kelemahannya, akar kangkung mudah menjalar, akan memenuhi media hidroponik, dan harga kangkung relatif murah sehingga membuat penghobi hidroponik enggan budidaya kangkung. Semangka. Semangka adalah tanaman merambat yang berasal dari daerah gurun di Afrika bagian selatan. Tanaman ini masih sekerabat dengan rabu-rabuan, melon, dan ketimun. Umumnya semangka dikonsumsi buahnya, adapun biji semangka yang dikeringkan dan disangrai juga dapat dimakan isinya sebagai kuaci. Semangka merupakan salah satu buah dengan banyak kandungan gizi, vitamin, dan mineral. Dari berbagai model hidroponik umumnya yang digunakan untuk semangka agar mendapatkan hasil optimal adalah sistem tetes. Karena sistem tetes memiliki keunggulan meneteskan nutrisi ke akar yang dapat diatur secukupnya. Kondisi akar tidak terendam penuh sehingga penyerapan oleh tanaman semangka menjadi maksimal dan kelembaban tidak terlalu tinggi. Bawang merah. Salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utara, yang kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik subtropis maupun tropis. Selain untuk bumbu masak, tanaman ini juga digunakan sebagai obat tradisional. Daunnya dapat digunakan sebagai penyedap rasa. Harus diperhatikan ketika menanam bawang hidroponik, pastikan agar tanaman tersebut terkena sinar matahari yang cukup. Dalam bawang merah terdapat zat yang dibutuhkan tubuh, seperti kalori, karbohidrat, lemak, kolesterol, serat, gula, protein, vitamin C, vitamin B6, kalsium, zat besi, asam folat, magnesium, fosfor, kalium antioksidan, dan juga sulfur. Tingginya kandungan gizi pada bawang merah hampir sama dengan bawang putih. Melon. Jika kita hobi dengan berkebun hidroponik, tentunya melon jadi salah satu tanaman buah yang perlu dicoba untuk ditanam. Selain buah melon sudah umum dikonsumsi masyarakat, buah ini juga memiliki nilai ekonomis yang lumayan dan peminat yang banyak. Penanaman bibit melon ke media hidroponik setelah bibit sudah tumbuh daun kurang lebih 4 helai. Kita dapat memindahkan bibit tersebut ke dalam media hidroponik yang sudah kita tentukan dan lakukan pemberian nutrisi cair yang sudah dilarutkan. Pemangkasan tunas dilakukan di bagian bawah 7 dan atas 9. Walaupun pemangkasan tunas sudah dilakukan, nantinya tunas-tunas tersebut akan terus muncul. Oleh karena itu, pemangkasan perlu dilakukan secara rutin dan perlu perhatian khusus. Pemangkasan tersebut dilakukan supaya melon tumbuh secara baik. Cabai. Cabai merupakan tanaman perdu dari famili terong-terongan. Sangat cocok ditanam di daerah tropis, seperti di Indonesia. Apalagi dengan banyaknya orang Indonesia yang gemar menggunakan cabai rawit untuk makanan. Tentunya menanam cabai rawit bisa jadi keuntungan sendiri dengan nilai ekonomi yang cukup tinggi. Penanaman cabai hidroponik memerlukan perhatian khusus, mulai dari pencegahan dan pengendalian hama. Nutrisi yang pas dan intensitas cahaya matahari juga harus diperhatikan. Jika tanaman cabai kurang intensitas matahari, maka tumbuh batang, daun besar, dan tidak kokoh atau mudah roboh. Sebaliknya, di intensitas cahaya matahari yang tinggi membuat tanaman cabai batang, daun pohon agak kecil dan lebih kokoh. Pemangkasan tanaman cabai umumnya dilakukan setelah 15-17 hari setelah ditanam. Berfungsi memperbanyak batang pohon agar nantinya menghasilkan buah yang lebat,
Setelah melakukan pemangkasan, tanaman cabai akan mulai berbuah pada hari ke-45 dan biasa dipanen setelah 60 hari atau ketika cabai udah berwarna merah. Itulah 9 tanaman sayur dan buah yang cocok dengan budidaya hidroponik. Jika teman-teman ada saran tanaman yang cocok untuk budidaya hidroponik, tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel Detektif Kucing.